Media sosial telah menjadi bagian dari kehidupan siswa sehari-hari. Hampir setiap aktivitas belajar, bergaul, hingga berekspresi tidak lepas dari layar ponsel. Namun, di balik kemudahan itu, muncullah fenomena yang semakin terasa, yaitu siswa terlalu sering membandingkan dirinya dengan apa yang mereka lihat di media sosial. Prestasi, penampilan, gaya hidup, bahkan kebahagiaan orang lain kerap dijadikan standar untuk menilai diri sendiri. Fenomena ini tidak bisa dianggap sepele karena berdampak langsung pada cara siswa memandang dirinya, lingkungan sosial, dan masa depannya. Media sosial pada awalnya dirancang sebagai sarana komunikasi dan berbagi pengalaman. Namun dalam praktiknya, media sosial lebih sering menampilkan kehidupan yang telah disaring, ditata, dan dipilih hanya sisi terbaiknya. Akibatnya, banyak siswa mulai membandingkan diri dengan standar kehidupan yang tidak sepenuhnya realistis. Perbandingan ini tidak hanya mempengaruhi cara pandang terhadap prestasi dan penampilan, tetapi juga berdampak pada kesehatan mental, seperti meningkatnya kecemasan, depresi, dan citra tubuh yang buruk. Remaja dan dewasa muda berada pada risiko yang lebih tinggi karena media sosial berperan langsung dalam pembentukan identitas serta kebutuhan akan rasa memiliki dan penerimaan sosial. Ketika validasi diri semakin bergantung pada apa yang terlihat di layar, siswa berpotensi kehilangan kemampuan untuk menghargai proses, keunikan, dan nilai dirinya sendiri. Selanjutnya, dampak sosial. Kebiasaan membandingkan diri di media sosial membawa dampak sosial yang sangat kompleks, terutama pada kondisi psikologis dan emosional siswa. Saat siswa terus membandingkan diri dengan unggahan orang lain yang tampak lebih sempurna, muncul rasa tidak cukup baik yang berujung pada rendahnya harga diri. Paparan berulang terhadap standar hidup yang tinggi dan tidak realistis juga dapat memicu kecemasan, stres sosial hingga depresi, serta menimbulkan ketidakpuasan terhadap diri sendiri, baik dari segi penampilan, pencapaian, maupun gaya hidup. Selain itu, muncul fenomena FOMO, yaitu ketakutan tertinggal dari tren atau aktivitas orang lain, yang mendorong pengguna media sosial untuk secara berlebihan. Dampaknya meluas ke perilaku dan akademik. Gangguan tidur akibat penggunaan gawai sebelum tidur, menurunnya fokus belajar karena distraksi, melemahnya interaksi sosial di dunia nyata, serta meningkatnya risiko cyberbullying yang berdampak serius pada kesehatan mental siswa. Untuk mengurangi kebiasaan membandingkan diri di media sosial, langkah awal yang penting adalah memahami bahwa kesuksesan setiap orang itu berbeda-beda. Setiap individu memiliki latar belakang, kemampuan, dan waktu pencapaiannya masing-masing. Siswa juga perlu menyadari bahwa media sosial hanya menampilkan sisi terbaik seseorang, bukan kehidupan mereka secara utuh. Karena itu, sebaiknya kita tidak terlalu fokus pada kelebihan orang lain. Media sosial seharusnya digunakan untuk menjalin hubungan yang positif, belajar, bekerja sama, dan saling mendukung. Selain itu, penting bagi siswa untuk mencintai diri sendiri dan memberi waktu untuk berkembang tanpa terus menyalahkan kekurangan. Jika media sosial mulai terasa menekan, membatasi penggunaan, atau mengambil jeda adalah hal yang wajar dan penting demi menjaga kesehatan mental. Dengan kesadaran ini, siswa dapat terhindar dari pengaruh negatif media sosial. Pada akhirnya, media sosial tidak perlu dijauhi, tetapi harus digunakan dengan hikmat. Sebagai orang percaya, siswa diajak untuk memiliki kesadaran diri, saling mendukung, dan membangun hubungan yang dekat dengan Tuhan agar tidak terjebak dalam kebiasaan membandingkan diri dengan orang lain. Setiap siswa memiliki proses hidup yang unik dan sedang dibentuk Tuhan sesuai dengan rencananya. Firman Tuhan mengatakan bahwa manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah.
Ini berarti setiap siswa berharga, dikasihi, dan diciptakan dengan sangat baik oleh Tuhan. Oleh karena itu, siswa dipanggil untuk menghormati diri sendiri sebagai ciptaan Tuhan dan bersyukur atas segala yang telah Tuhan berikan. Berdasarkan iman Kristen, solusi menghadapi pengaruh media sosial adalah dengan berakar dalam Kristus, menjaga hati dan pikiran melalui doa dan firman Tuhan, serta menggunakan media sosial untuk menyebarkan kasih, kebaikan, dan pengharapan. Dengan hidup yang berpusat pada Tuhan, siswa dapat bertumbuh dengan damai, percaya diri tanpa harus membandingkan diri dengan orang lain. Media sosial bukanlah sesuatu yang harus dijauhi, tetapi perlu disikapi dengan bijak. Dengan kesadaran diri, dukungan sosial, serta nilai iman yang kokoh, siswa dapat terbebas dari budaya membandingkan diri yang melelahkan. Setiap orang memiliki proses, waktu, dan jalan hidup yang berbeda. Maka, daripada terus membandingkan diri dengan orang lain, mari belajar untuk menghargai diri sendiri dan bertumbuh sesuai dengan tujuan yang telah Tuhan tetapkan.